Sahabat saya itu udah yatim piatu. Jadi dia itu kalau udah ngebahas ibunya, ngebahas bapaknya, itu pasti akan berlinang air mata gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi sedih atau dia lagi inget ibu bapaknya, ya kita cuman diajak bercanda. Ya, Biota Tanpa itu mau dibikin konser di MSD, padahal katanya awal ditemuinnya sama Bu Jessica ini di Brownies. Iya. Hai Breezer, masih kembali di YouTube channel gue, Breeze Entertainment. Gue akan ngobrol dengan salah satu kepala departemen Trans TV yang kemarin ada di YouTube channel gue. Sempat collab juga, yaitu Ibu Jessica Desa Ratu. Gue udah janjian nih di kantornya sekarang, Breezer. Let's go! Hai Breezer, dan sekarang gue udah bersama ibu viral kita. Ibu viral banget sih, ya Allah. Breezer, halo, ketemu lagi. Ya ampun. Ibu Jessica Desa Ratu. Terima kasih. Kesempatannya ini yang kedua kali aku diajakin collab bersama dengan Ngobris. Iya, Ngobris ya kan. Aku yang thank you so much. Karena Mbak Jess dari kesibukannya luar biasa, aku dikasih kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Jessica Desa Ratu. Makasih banyak. Sama-sama Ki. Aku mau terima kasih. Kasih cerita sedikit, sebenarnya ini permintaan para netizen yang pada komen kemarin Mbak Jess. Karena dia gitu. tahu gak sih? Komen apa aja ya? Aku tuh jarang buka YouTube, jadi nggak tahu ada komen apa nih kira-kira. Jadi gini, jadi kemarin aku lihat di komentar tuh sampai mencapai 1000 lebih deh kalau nggak salah. Bisa boleh nonton lagi nih sekarang nih di vlog sebelumnya yang belum nonton nih ada di atas. Jadi kemarin pas awal ditemukannya Veteran P itu di salah satu acara TV yaitu dengan Ibu Jessica ini. Klik linknya di atas. Jadi banyak banget yang komen katanya Bu Jessica itu bagaikan malaikat tanpa sayap, menemukan Veteran gitu kan. Iya, ampun, amin. Tapi dirimu gimana tuh? Maksudnya banyak komentar terima kasih Bu Jess karena sudah menemukan Veteran. Oke, iya sih. Kalau aku sih ngeliatnya itu sebagai sebuah berkah untuk semua. Maksudnya waktu itu teman-teman Brownies juga kita research bareng. Terus kalau misalnya ada yang viral saat itu memang kita undang ke Brownies. Seperti yang udah saya sampaikan di vlog Rizky sebelumnya. Jadi memang nggak nyangka juga kalau nanti suatu hari bentonya sendiri diangkat menjadi salah satu anggota keluarga oleh Ruben Onsu. Jadi itu juga rezekinya juga berlipat-lipat dari situ mungkin. Jadi ini menurut saya keuntungannya ini merupakan keberkahan ya buat semuanya, buat Trans TV-nya sendiri, buat program saya, buat bentonya sendiri, buat keluarga Ruben Onsunya sendiri gitu. Nah bicara program, nah sekarang aku lihat kan ada program di Trans TV namanya Diary The Onsu. Iya. Nah itu kan kayaknya satu keluarga Ruben Onsu termasuk Betan dibikin program. Atas dasar apa sih Mbak Jess? Apa karena ratingnya bagus? Apa karena permintaan netizen atau seperti apa? Iya kalau itu saya melihat mereka tuh kan selalu viral keluarganya. Jadinya berdasarkan latar belakang itu juga kita mencoba mengangkat mereka ke layar kaca yang lebih banyak durasinya. Karena waktu itu saya punya pengalaman sempat traveling bareng sama keluarga di Onsu, kita ke Eropa ya. Oh iya, aku lihat di Instagram Mbak Jess pas tahun baru ya sebelum corona ya. Iya, pas banget Itali sebelum lockdown ya. Jadi di situ kita sempat bikin untuk program judulnya Brownies Jalan-Jalan. Kita tampilkan mereka 4 episode. Nah, 4 episode itu semua share-nya bagus. Jadi saya punya data itu dan makanya kita satu tim berani untuk mengajukan ini sebagai menjadi program sendiri gitu. Itu sih. Di samping dengan YouTube-nya keluarga di Onsu itu kan saat itu viral terus ya, banyak konten-konten menarik yang mereka tampilkan, viewers dan subscribersnya juga banyak. Jadinya data-data itu kita kumpulkan sehingga kita bisa mengajukan Diary The Onsu itu menjadi sebuah program TV di Trans TV. Secara rating bagus. Alhamdulillah so far so good. Cuman ya memang kalau misalnya yang namanya rating dan share kadang naik kadang turun gitu. Tapi secara marketing penjualan bagus. Ya mereka banyak ininya keluarga mereka kan sweet, harmonis gitu. Jadi klien pun senang melihat keluarga yang sweet dan harmonis seperti itu gitu. Luar biasa. Nah terus paling aku bertanya, mungkin ini pertanyaan aku mewakili dari pertanyaan para netizen juga. Mereka juga banyak yang nanya. Ya, Biota Tanpa itu mau dibikin konser di MSD, padahal katanya awal ditemuinnya sama Bu Jessica ini di Brownies. Iya.
secara jadwal sering bentrok nggak sih? Jadi kan pakai stripping tuh di Diary Donsu kan di Trans TV sama MNC TV. Kita kan semuanya profesional ya. Jadi kalau memang sudah ada jadwal tetap, ya jadwal baru yang masuk itu yang menyesuaikan gitu. Jadi tidak mengganggu jadwal yang sudah ada sebelumnya. Itu sih. Tapi pernah bentrok nggak sih kayak misalnya ya Mbak Jess, aku kebetulan hari ini ada syuting di MNC. So far sih nggak pernah. Jadi memang kita udah tahu jadwal syuting kita tiap hari itu jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau mau ada jadwal lain yang masuk, ya mereka harus menyelesaikan jadwal yang sudah ada terlebih dahulu. Oh, jadi mereka juga profesional juga ya? Iya, begitu dong. Tapi Dinmu tahu dia mau bikin konser di MNC TV? Baru dengar, sebenarnya baru dengar. Serius? Aku lupa pernah ayahnya pernah cerita atau belum, cuman lupa. Tapi ini menurut saya kabar yang sangat baik dan bagus banget untuk perjalanan karirnya Bento sendiri dan juga untuk mengasah kemampuan skill dia untuk menyanyi. Saya rasa itu ide yang bagus. Tapi Trans TV ada kepikiran nggak mau bikin sesuatu yang baru dari seorang Bertrand Peto? Mungkin saja, nanti kita lihat. Saya sih sendiri kita belum punya ide seperti apa, tapi sudah ada, kita pernah bikin sebuah pilot juga, tapi insya Allah semoga kalau misalnya pandemi ini udah berlalu itu bisa segera dilaksanakan gitu. Siap, semoga kita tunggu karya dari Bu Jessica Desaratu dengan menghadirkan Bertrand Peto, karena kemarin banyak banget pada komentar, Mbak Jess tolong dong Bertrand bikinin program sendiri dong, bikin ini, bikin dia ini. Sebenarnya pernah sempat jadi beberapa kali di My Trip Adventure juga kan. Nah iya, cuman memang waktu itu masih sekolah, jadi kan terbatas durasi dia untuk travelingnya itu sama kita tuh sangat sempit, makanya sekarang masih belum lagi. Mungkin karena pandemi belum sekolah ini, kita juga lagi berusaha untuk ngecek schedule-nya juga. Bisa ikut lagi bareng MTMA. Oke, sekarang ada pertanyaan dari para komentar kemarin di konten aku sebelumnya, Mbak Jess. Aku boleh dijawab ya Mbak Jess ya? Iya, boleh dong. Bentar, aku buka nih pertanyaannya. Nanti tampilin juga ya di bawah ya. Jadi pertanyaan dari Gaijorai Astri. Dia bertanya, Briza tolong tanyain ke Mbak Jess, kapan tayang lagi Kakak Betan di MTMA? Terus pasanginnya sama Densu. Aku merasa chemistry-nya dapat banget. Oke. Iya, ini juga kita lagi mengusahakan jadwal mereka berdua. Karena kan Bento juga sibuk, Kak Densu juga sibuk. Jadi memang untuk match-nya jadwal mereka itu emang agak lama ya. Nah ini mungkin minggu-minggu depan ya, mungkin Agustus kita bisa ngajak mereka collab bareng lagi di MTMA. Doain aja ya Briza. Jadi ada planning ya? Udah ada planning banget. Siap, udah dijawab langsung dengan Ibu Jessica. Tapi kemarin aku lihat Bertrand sempat juga bikin MTMA sama Richard Kell ya? Iya, jadi enggak, itu salah satu konten yang ada di Diary Donsu. Jadi saat itu karena kita masih lockdown, cuman di rumah aja, jadi Uncle Kyle kita undang ke rumahnya Deonsu, terus dia kayaknya pura-puranya nge-host bareng sebagai sesama rekan MTMA, nge-host MTMA, jadi kita bikin kontennya seperti itu untuk konten di Diary Deonsu. Oh tuh, udah dijawab langsung dengan Ibu Jessica Desaratu. Kangen juga loh, didatengin nama Rizky, ya ampun gimana caranya? Nggak peres ya Rizky? Nggak peres. Bener loh, ini pertama kalinya aku diajak collab sama Rizky. Ini luar biasa, aku tinggi banget, jadi kita eksklusif banget dong. Iya, aku yang makasih kok ada yang mau ngajak collab aku gitu. Iya makanya, terima kasih banyak kalau nonton YouTube Breeze Entertainment, luar biasa. Terima kasih. Nah terus, mungkin pertanyaan dari aku kali ya, kan Mbak Jess waktu itu pernah cerita, Mbak Jess ini adalah orang terdekatnya dari Ruben Onsu, yang maksudnya di samping dari rekan kerja, juga sahabat yang udah sekian lama. Udah berapa tahun Mbak Jess? Aduh, selama saya di Trans ya, sekitar ada 17 tahun. Tuh, 17 tahun The Sweet 17, luar biasa sih. Iya, terus dirayain nih, Ben kayaknya. Ruben, tahun dirayakan. Kita, iya dong. Dirimu bisa ceritain nggak sih ada mungkin sisi lain dari seorang Ruben Onsu yang mungkin bisa-bisa pada nggak tahu, karena kita tahu kan di depan layar di Brownies tuh yang selalu ceria, terus kayaknya ya kalau kita lihat pokoknya selalu happy lah kalau kita lihat di TV gitu kan. Dan dirimu sebagai sahabat dari rekan kerja, dan menurut aku mungkin banyak belajar yang pada penasaran di belakang layarnya seorang Ruben itu seperti apa sih gitu kan. Gimana boleh ceritain nggak? Jadi sebenarnya aku panggilan kesayangan aku ke dia tuh Bensu ya, Ruben Onsu. Jadi yang sempat viral kemarin ya kan. Ibu viralnya masih selalu viral semua apa yang dia lakukan. Jadi termasuk ini puding viralnya Bu Jessica. Terima kasih, nanti dibeli Dessert loh. kesayangan. Underscore kesayangan gitu. Follow. Jadi sebenarnya Bensu di depan layar sama di belakang layar itu nggak banyak beda. Orangnya emang selucu itu. Makanya aku sama dia tuh awet banget karena kita saling melengkapi aja. Jadi karena mungkin kita udah kelamaan
temenannya, sahabatannya. Jadi kadang-kadang tuh kita udah sama-sama tahu Bensu lagi bete, aku lagi bete, Bensu lagi sedih, aku lagi sedih. Jadi kita pun tahu cara saling masuknya ke pribadi masing-masing itu seperti apa. Cuman kalau memang Breezer lihat antara di reality versus versus di TV-nya, sebenarnya Kak Bensu itu orang yang jauh berbeda. Dia orangnya lucu, baik. Terus dia juga orangnya sometimes konyol, jadi kita tuh kalau teleponan bisa berjam-jam, terus ketawa. Berapa jam maksimal kalau teleponan yang dia bisa 2 jam. Ngomongin apa aja tuh 2 jam? Nggak bisa sedikit durasinya, jadi kecuali kalau buka WhatsApp cepetan, gue ngirim sesuatu misalnya gitu. Oh ya oke. Paling telepon, tapi kalau misalnya kita lagi free time dan dia juga tahu nih pasti Jessica juga lagi ada waktu nih, atau aku tahu Bensu juga lagi ada waktu nih, kita bisa teleponannya panjang ya 1 jam kadang-kadang. Apalagi kalau weekend ya di rumah, jadi walaupun nanti kita nggak selalu saling ketemu, aku juga kan nggak selalu sering ke Brownies. Nah itu kita cara engagementnya berdua itu teleponan, WhatsAppan tuh tiap hari pasti. Gitu. Terus ada lagi sisi lain yang sisi lain dia tuh juga Bensu orangnya cukup mellow. Iya, mellow. Apalagi kan dia sahabat saya itu udah yatim piatu. Jadi dia itu kalau udah ngebahas ibunya, ngebahas bapaknya, itu pasti akan berlinang air mata gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi sedih atau dia lagi inget ibu bapaknya, ya kita cuman ya diajak bercanda. Terus kadang-kadang ya inget nggak dulu kan aku nggak sempat ketemu ibunya, karena aku kenal Bensu, ibunya juga udah nggak ada deh kalau nggak salah ya. Jadi cuma sempat ketemu sama bapaknya saat itu juga beberapa kali ketemu. Ayahnya juga lucu gitu. Jadi ya kadang-kadang kita cuma nginget memori-memori kayak gitu, atau kadang dia kalau lagi sedih dia posting foto orang tuanya gitu sih. Tapi kalau Ruben Onsu kalau secara sama kru TV baik nggak sih? Oh baik. Karena kemarin kalau aku lihat kan kemarin di konten aku sebelumnya Pak Yanto tuh produsernya Oke Bos cerita Raffi sampai satu area dibeliin sate taichan 2 juta gitu. Sekarang Ruben termasuk orang yang royal baik nggak sama kru TV? Iya, dia salah satu yang baik banget gitu. Jadi kan teman-teman juga kalau syuting sama dia betah banget, dan sebaliknya, karena kita di sini konsepnya menciptakan suasana syuting itu yang yang family banget. Jadi ketika ada artis yang syuting sama teman-teman kru kita satu tim pun tidak merasa seperti syuting yang di-push gimana-gimana, tapi ya karena semuanya kayak berasa teman, sahabat, keluarga tuh syutingnya juga enak. Jadi mengalir. Kekeluargaan lah ya. Kekeluargaan. Jadi kalau soal kebaikan ya memang rata-rata artis-artis yang kita ajakin kerja sama itu semuanya pada baik-baik. Raffi pun di beberapa program kita juga kan kerja sama sama Raffi. Raffi Billy and Friends ya? Jadi Suci dan Raffi Billy and Friends juga sama. Testimoninya juga teman-teman juga betah, dan mereka baik ya, tidak merasa superstar gitu sih. Kalau aku sama Bensu, sama Raffi gitu, rata-rata mereka tuh ngerasa ya kita sama. Ayo kita kerja bareng gitu, jadi nggak ngerasa gue nih superstar loh, gue ini loh gitu. Oh jadi mungkin ini salah satu alasan juga kenapa semua program TV banyak pakai program kayak Raffi Ahmad, Ruben Onsu, emang dibalik itu semua. Ya mereka sebenarnya pribadinya baik gitu. Dan enak diajak kerja sama. Jujur ya ini, jadi maksudnya profesional sekali. Jadi kita mau minta konten seperti apapun, mereka akan berusaha untuk memenuhi itu. Itu yang saya suka dari mereka. Tapi Dinu ngeliat kayak Ruben sekarang dengan pencapaiannya dia, kemarin kan sempat talent aku di Darko sempat syuting di program di ilmunya dia di Onsu ke rumah Ruben yang luar biasa kan. Ini bisa lihat cuplikannya. Rumah Pondok Indah itu. Itu ngeliat rumahnya luar biasa. Gimana pendapat dia? Udah pernah ke rumahnya? Udah beberapa kali. Iya, terharu sih, maksudnya. Aduh Ben, maksudnya ketika kenal Bensu juga kan jadi lu kenal dia waktu pada saat dia masih seperti apa? Waktu 17 tahun yang lalu mungkin Breezer juga pada nggak tahu dulu. Iya, masih culun. Gimana sih? Kamu nanti browsing deh Google, cari umur Bensu berapa tahun yang lalu pasti ada gitu. Rumahnya di mana dulu? Bensu itu dia kan masih sempat waktu itu tinggal sama orang tua di daerah Bekasi. Ada juga di orang tuanya rumahnya di Bogor. Cuman ketika udah mulai kita kerja bareng, punya program bareng, itu Bensu kan udah sempat booming di Indosiar dulu sama acara Super Mama itu. Nah, dia udah mulai nabung, keuangan juga udah semakin membaik. Aku pertama kali Bensu beli rumah itu di Fatmawati deh kalau nggak salah, di salah satu kompleks itu di Fatmawati. Udah pertama kali kita syuting di rumahnya. Aduh, kita macam-macam deh, rumahnya dari bagus sampai kita bikin jadi berantakan gitu. Jadi suka duka sama dia udah banyak banget ya. Udah lama sih temenannya. Jadi
dia mau marah udah sering, aku minta maaf terus udah sering. Jadi kita tuh hubungan kita mah udah tahu banget ya. Jadi kalau mau berantem juga kita udah pernah, dia mau marah sama gue juga udah pernah banget gitu. Nggak, apalagi yang belum tuh belum ada, semuanya udah pernah kita alamin up and down gitu. Terus ketika ngeliat rumahnya sekarang yang udah yang katanya 30 miliar ya? Aduh, aku nggak tahu deh harganya. Aku juga kadang-kadang sama Bensu tuh yang mungkin yang bikin kita jadi persahabatannya agak panjang sampai detik ini ya, karena ada hal-hal yang ranah yang terlalu private juga yang nggak terlalu kita masih bisa saling menjaga gitu ya. Jadi sedekat-dekatnya kita juga ada beberapa hal yang masih harus kita hormatin sebagai area privasinya dia pribadi. Makanya kalau sampai hal-hal yang seperti itu, gue juga sebagai pribadi juga nggak yang kepo, ini berapa sih gitu, enggak lah gitu. Yang pasti dengan lokasi di daerah itu aja kita semua udah tahu kan, nggak mungkin murah juga pastinya. Dan itu rumah sampai aku sampai lihat di vlognya Ruben juga yang sampai ada toko sendiri, ada kolam renang yang gede bangetnya, luar biasa gitu. Itu. Iya, jadi ya terharu sih, kayak nggak nyangka aja, maksudnya dengan karir dia, cara dia merintis karir dari awal tuh sampai bisa tinggal di lokasi termewah yang ada di Indonesia, di Jakarta ya gitu. Itu menurut aku sebuah prestasi yang luar biasa sih untuk seorang entertainer yang ada di Indonesia. Kalau sama Bensu kan kita programnya juga beragam, nggak cuma brownies, nggak cuma di Ari de Onsu, kita juga ada brownies jalan-jalan tiap weekend. Nah dari situ juga bisa jadi refreshment buat Bensunya sendiri, buat teman-teman kru. Jadi kadang kalau dulu belum masuk pandemi gini, kita masih keluar kota, kita ke Bali, kita ke Jogja, kita jadi refreshment. Mbak Jess tawarin program baru gitu, dia nggak pernah kayak nolak gitu. Nggak pernah nolak nggak? Aduh, program lagi nih. Aduh, kayaknya Bensu susah deh nolak aku. Enggak. Jadi gini, kita selalu kalau dari tim saya itu mengkonsepkan program untuk Bensu dan keluarganya itu selalu yang pas-pas aja. Jadi tidak, karena kita udah deket, kita udah tahu keluarga ini seperti apa, kita melakukan research. Jadi jitu aja. Jadi ketika kita menawarkan sebuah konsep, itu konsepnya tuh yang kita udah tahu banget, Bensu pasti akan suka dan jadi konsep programnya udah pasti dia banget yang dirimu tawarkan kan? Iya, kita untuk siapapun artis kita selalu begitu. Jadi kayak misalnya kita punya Nikita Kepo dengan artisnya Nikita Mirzani. Ya kita tawarin Nikita karena udah tahu nih karakternya, program ini akan cocok dengan karakter dia gitu. Jadi kita tidak menawarkan hal yang kita belum tahu akan jadinya seperti apa. Setidaknya kita sudah bisa memprediksikan atau membayangkan kurang lebih kalau konsep ini dijalankan dengan artis ini, akan match nih gitu. Itu sih. Oke. Nah terus bicara dirimu kan dekat banget sama Ruben. Pernah mau dibajak nggak di channel dia kerja di MOP channel? Oh enggak dong, kita profesional. Kan kalau kayak Yanto kemarin kan di konten yang sebelumnya pernah mau dibajak hanya dekat sama Raffi di Rans Entertainment. Dimu nggak ada pernah mau ditawarin? Enggak. Kita profesional. Saya di sini saya juga bekerja profesional, bersahabat dengan Bensu juga. Nanti kalau misalnya kita jadi jatuhnya kan nanti susah untuk profesionalnya. Kalau saya bergabung dengan Bensu atau saya bergabung dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh Ruben Onsu gitu, itu bisa membuat persahabatan kita jadi nggak asik lagi gitu. Karena bisa jadi persahabatan sama bisnis itu belum tentu bisa bisa matching kan? Iya, itu yang saya jaga. Jadi saya nggak mau kehilangan seorang sahabat cuma gara-gara kerja bareng yang nggak enak atau apalah gitu. Banyak kok yang nanya kayak gini. Sampai Jess, lu nggak buka geprek Bensu, lu kan sahabatnya Bensu. Enggak. Karena saya pengen profesional, tetap profesional. Once ketika kita sudah menjalankan bisnis ataupun usaha bersama, itu pasti akan berbeda. Nah, itu aku nggak mau. Iya sih, aku setuju juga. Cuma memang karena aku lihat juga rata-rata yang pada di geprek Bensu di MOP channel bekas orang-orang transferan semua, banyak tuh aku lihat. Ya itu pilihan mereka aja. Iya kan? Iya. Nah tapi kalau aku sekarang boleh ceritain nggak sisi lain seorang veteran Peto di belakang layar? Karena aku lihat kan kemarin sampai di Instagram Mbak Jess liburan bareng ke Turki dengan veteran. Ke Italia. Ke Italia sebelum pandemi dengan veteran, dengan Ruben. Kalau veteran Peto di belakang layar kayak gimana orangnya? Baru pertama kali ini ngalamin hal kayak gini, ada temen gue yang lagi berurusan sama pihak berwajib dan dia harus menyerahkan dirinya malam itu juga. Di hari ulang tahun pula. Tapi gue penasaran deh, maksudnya kan Mbak Jess sebagai lumayan orang terdekatnya Nick Mir yang kata ibu asuhnya juga kan. Nah, maksudnya emang Nyai beneran ya bilang gitu ya? Tadi vlognya ditayangin kan? Ini terharu sama lucu loh. Nah, dirimu pernah ini nggak sih, pernah kayak nelfon atau ngasih saran? Karena
yang seperti netizen tahu kan, kadang-kadang di Instagram sering ribut sama si Anu, terus berantem sama si Anu, huru hara yang pakai Instagram gitu. Oh iya. Sempet kadang komplain atau dia mau biarin aja biar rating TV di Trans TV bagus.